Selamat siang saudara-saudara, selamat berkumpul kembali ke dalam kebaktian online Gereja St. Andrews First Presbyterian Church untuk tanggal 31 Oktober 2021. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, Bapa kami ingin memberi syukur untuk kesempatan di mana kami boleh datang bersama-sama, berkumpul secara online untuk mengadakan kebaktian. Kiranya Engkau boleh terus mengingatkan kami untuk mempunyai sikap yang bersyukur, yang memberi syukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa. Engkau sejauh ini telah menjaga, membimbing, menuntun kami, melindungi kami, memberkati kami. Sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu dan memuji nama-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyatakan bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Dan juga Engkau mengirimkan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia ini, dan Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Ajarkan kami Bapa untuk mau terus mengikuti dan mendengarkan suara gembala kami, yaitu Engkau, dan kami mau terus menjalankan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau terus memberkati kami. Kami di Selandia Baru sungguh sangat diberkati karena walaupun kami juga masih kena dampak dari COVID-19, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kami ini sungguh sangat dilindungi dan sangat diberkati karena efek dari COVID-19 ini
tidak sebegitu parah dibandingkan dengan negara-negara lain. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena negara ini adalah negara yang sungguh sangat indah yang Kau telah berikan pada kami. Ajarkan kami untuk mau menjaga negara ini supaya bisa terus kami teruskan kepada generasi-generasi yang akan datang, Bapa, supaya generasi-generasi yang akan datang juga masih bisa menikmati apa yang kami nikmati pada saat ini, Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena melalui Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu, Engkau telah memberikan kami kehidupan yang kekal bagi kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami Bapa untuk terus mau dekat pada Engkau, terus mau mengikuti perintah-perintah-Mu supaya apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami lakukan. Tapi kami tahu Bapa bahwa seringkali dalam kehidupan kami tidak mengikuti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami mencari jalan sendiri dan kami melanggar perintah-perintah-Mu. Pada saat-saat seperti itu Bapa, Engkau ajarkan kami untuk mau datang kepada Engkau, mengaku akan kekurangan-kekurangan kami dan meminta ampun kepada Engkau Bapa. Dan terima kasih karena Engkau telah berjanji kalau kami datang kepada Engkau dan kami mau mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, kiranya Engkau boleh memberkati kami Bapa dalam kebaktian ini, supaya kami boleh memfokuskan pikiran kami hanya kepada Engkau, dan kami boleh bersekutu dengan Engkau, dan kami boleh mendapatkan sesuatu dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Alright kids, now is the time for the children's talk. Today I want to talk about some of the titles that God has that's written in the Bible. I don't know if you know some of them, but you know, one of the titles of God is that God is our King. And of course, when we say king or queen, that means king or queen is somebody that is powerful. And so our God is a powerful God. One of the titles of God in the Bible is also God is our shield. And so what does a shield do? And of course, a shield protects us. And so we can be thankful that our God is a protector. One of the titles of God is also that God is our rock. Now, what does that mean? Does that mean that God is dead and God is not alive? No, of course not. Now, what it means is that when God is our rock, that means we stand on firm ground. You know, just imagine if we have an earthquake, even the ground that we stand on shakes, and of course we will fall. But God is our rock, and so whenever we stand on the rock, which is God, we will always stand. We will never fall. But did you know that another title of God is that God is our shepherd? So in the Old Testament, it says in Psalm 23 that the Lord is my shepherd. But also in the New Testament, did you know that Jesus actually said that I am the good shepherd? Now, what does a shepherd do? Of course, a shepherd looks after sheep. Now, of course, in New Zealand, when we talk about sheep, we think of sheep farms where there are lots and lots of land, huge amount of lands, and there are sheep in the land that's actually that's got fences around it. And so the farmer who owns the sheep just lets the sheep loose. But back in the old days, it wasn't that way. Sheep were, there were fewer sheep. So each person will only have a few sheep. And maybe, 20, 30, 40. And then there will be a shepherd that will look after the sheep.
And so what the shepherd does is the shepherd will take the sheep out into places where they can eat, and the shepherd's job is also to protect the sheep. But did you know also that sheep, although they have the reputation of being dumb, actually they're not very dumb. Did you know that sheep actually knows the voice of, or the sound of, the shepherd? And so when the shepherd calls, the sheep actually comes or goes to the shepherd. So back in the old days, when there are watering holes, so wells, and shepherds will go to the wells, and so the sheep would drink from the water holes and the wells, and all of the sheep will intermix, right? So from different shepherds. And so when it's the time for the shepherd to leave, the shepherd will actually call the sheep. And what's amazing is that those sheep will know the voice of the shepherd and will separate from the other sheep and follow the shepherd. Now, that's something that's amazing. And so this picture of God being our shepherd is not only that God leads us, God protects us, but the sheep, that is us, should know his voice and follow him. And so we need to remember to know God's voice. And how do we know that? How do we know God's sound and God's calling? Well, what we need to do is we need to know what God says. And how do we know that? These days, what we need to do is we need to read the Bible. Now, I know that some of you still can't read. And so if you can't read, get your parents to read children's Bible stories at bedtime, so that you know the stories. And if you're old enough to read, then get your parents to buy you a children's Bible so that you can read the children's Bible. Now, you might think that I'm actually telling lies about sheep being able to know the voice or the sound of the shepherd. So what I'm going to do is I'm going to show you a video that's actually done, and it actually shows that the sheep actually knows the shepherd's or the farmer's voice, but will not come when other people call the sheep. And so let's watch this video of the sheep coming to the call of the farmer. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still right voice. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Now, isn't that amazing?
Well, you see, so we should be like that sheep. Whenever God calls us, whatever God tells us to do, we need to be willing to do that. All right? So remember that. Get your parents to read the Bible stories for you if you're not able to read. But if you're able to read the children's Bible so that you get to know God and you get to know God's voice. Oke, sekarang adalah waktunya untuk warta. Minggu ini, hari Jumat ini, kita akan ada Bible Study. Dan Bible Study ini akan mempelajari Hakim-Hakim 19. Kita akan meneruskan Bible Study kita, yaitu Hakim-Hakim 19. Juga diingatkan untuk hari Rabu, setiap hari Rabu pukul 7.30 malam kita mengadakan persekutuan doa. Siapa yang ingin mengikuti persekutuan doa, silahkan mengkontak saya atau salah satu penatua supaya bisa mendapatkan link Zoom supaya bisa ikut berdoa bersama-sama. Bible Study juga 7.30 malam dan itu hari Jumat 7.30 kira-kira sampai jam 9, 9.15. Saudara-saudara pasti tahu bahwa kita sekarang sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita akan merasa down dan merasa, tidak ada harapan. Tapi yang menarik, saudara-saudara, TV3 waktu hari Jumat yang lalu, tanggal 6, di project itu ada laporan tentang COVID-19 update, tapi bukan hal-hal yang negatif. The good news COVID-19 update, melihat hal-hal yang positif. Cukup menarik ya saudara-saudara, kita sebagai umat Kristen memang dihimbau oleh Tuhan untuk menghitung berkat. Tapi TV3, yaitu TV sekular, sekarang bisa mau menyodorkan supaya orang-orang memulaikan dan memikirkan hal-hal yang positif. Hal yang pertama yang kita bisa memberi syukur adalah walaupun sekarang di Christchurch sudah ada beberapa case COVID-19, tapi saudara-saudara, case pertama yang ada di COVID yang di Christchurch itu berada di satu daerah yang namanya Bishopdale, dan vaccination rate di Bishopdale itu 89%, saudara-saudara. Jadi kita sungguh sangat beruntung karena bukan di tempat yang vaccination rate-nya itu sangat rendah. Hal yang kedua adalah minggu lalu dinyatakan bahwa Counties Manukau DHB memerlukan 16.000 orang untuk divaksinasi supaya bisa mencapai 90% first dose. Itu minggu yang lalu. Tapi hari Jumat sudah sekarang hanya tinggal kira-kira 8.000. Jadi separuhnya, hanya separuhnya lagi baru kita baru Counties Manukau bisa mencapai 90%. Hal yang ketiga adalah di Auckland Metro, jadi Auckland DHB, itu first dose untuk vaccination itu sudah 94%. Dan second dose untuk Auckland DHB sudah 82%. Jadi ini adalah satu hal yang sungguh kita bisa memberi syukur. Yang ketiga adalah dalam outbreak yang sekarang ini, Delta outbreak, ada 2.800 orang yang terkena COVID-19. Dari 2.800 orang itu, 230 orang yang harus masuk ke rumah sakit. Tapi dari 230 orang itu yang masuk ke rumah sakit, hanya 3 orang yang masuk ke rumah sakit yang sudah 2 kali divaksinasi. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah divaksinasi 2 kali, chance-nya itu kecil sekali untuk kita harus masuk ke rumah sakit. Yang keempat adalah
Di Selandia Baru, walaupun ada kematian yang sudah dinyatakan karena COVID-19, yaitu 28 nyawa yang hilang karena COVID-19. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, jadi bagaimana caranya bisa dibandingkan karena populasi negara berbeda-beda. Jadi dihitung berapa orang mati per 1 juta population di negara itu. Di New Zealand, per 1 juta population di New Zealand hanya 6 orang yang meninggal karena COVID. Di UK itu ada 2051 orang per 1 juta orang di UK. Di Amerika 2.290 orang per 1 juta, saudara-saudara. Mari kita terus memberi syukur. Saudara-saudara juga diingatkan untuk persembahan, kalau saudara-saudara ingin memberikan, bisa dimasukkan secara online, secara direct ke account gereja, dan account gereja keluar sekarang di bawah ini. Sekian warta untuk minggu hari ini. Mari kita sekarang bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Hadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa, kami kembali bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Atas keselamatan yang Kau berikan melalui Kristus Yesus yang sudah menebus kami semua di atas kayu salib. Bapa, kami percaya bahwa hari-hari kami adalah hari-hari yang terus ada di dalam tangan-Mu, dan Roh-Mu yang kudus terus membimbing setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi, baik itu tantangan kehidupan, baik itu gelombang bencana yang terjadi di muka bumi, baik itu aniaya, baik itu kesulitan di dalam kehidupan ini. Bapa, kami percaya semuanya senantiasa ada di dalam tangan-Mu. Dan Kau senantiasa menilik kepada setiap anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa juga pada siang hari ini untuk para hamba-hamba-Mu yang terus bekerja, membina dan membimbing domba-domba-Mu. Para hamba-hamba-Mu yang terus mengabarkan Injil-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi. Bapa, begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sekarang ini. Kami mohon dan kami rindu agar umat manusia boleh kembali menjadi milik-Mu, menerima akan kasih karunia yang Kau berikan, keselamatan yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Bapa, biarlah semua ini boleh menjadi hal yang utama dilakukan oleh setiap manusia di dalam kehidupan ini. Sehingga mereka menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang memberikan kehidupan, yang memeliharanya, dan Kau juga yang terus menjaga setiap kami, orang-orang yang mau berseru kepadamu. Bapa, pada siang hari ini kami pun berdoa bagi anak-anak-Mu di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam hal-hal yang mereka hadapi di dalam hidup ini, gelombang yang bagaimana dahsyat pun kami percaya Engkau senantiasa. Dan dalam hal ini Bapa, kami ingat bagi anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, kami percaya Engkau pun tetap memegang mereka, menopang mereka di dalam kehidupan ini. Sehingga pada masa-masa tuanya, mereka tetap bersandar kepadamu, mereka tetap penuh dengan sukacita karena Engkaulah Allah yang senantiasa memelihara dan menopang kehidupan setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka tetap boleh menjadi saksi-Mu dan boleh menjadi panutan bagi generasi-generasi mereka yang di bawahnya. Sehingga semuanya boleh melihat bahwa Engkaulah Allah yang menjaga dan memelihara kami, anak-anak-Mu. Bapa, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi keadaan di dunia ini. Keadaan yang makin lama makin banyak hal-hal yang membuat dunia makin menderita.
baik itu dari segi bencana alam, bencana ekonomi, maupun bencana politik. Ada begitu banyak negara yang mengalami kesusahan-kesusahan, begitu banyak rakyat yang hidupnya susah. Bapa, biarlah kiranya Engkau mengasihani setiap kami. Kau boleh membukakan jalan bagi kami semua manusia di muka bumi ini. Sehingga bukan hanya kami boleh ditolong untuk mengatasi masalah kehidupan ini sendiri, tapi kami pun boleh dibukakan jalan untuk boleh menerima dan mengerti akan kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan di dalam Kristus. Biarlah kiranya keselamatan yang ada pada kami boleh mereka terima pula di dalam kehidupan mereka, sehingga semuanya boleh menjadi satu kesukaan bagi-Mu dan semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu. Bapa, sungguh kami berdoa bagi para pemimpin negara-negara di dunia ini. Biarlah kiranya mereka lebih memperoleh bijaksana dari Engkau, boleh memimpin negaranya masing-masing untuk menjaga rakyatnya, membawa mereka kepada kehidupan yang lebih sejahtera, menjauhkan diri mereka sebagai pemimpin dari hal-hal yang korup. Bapa, biarlah kiranya Engkau tolong mereka, dan mereka boleh bersatu untuk memajukan kehidupan negaranya pada khususnya, dan kehidupan di dunia ini pada umumnya. Jauhkan mereka dari ambisi pribadi yang berlomba-lomba untuk mengembangkan persenjataan yang pada akhirnya hanya membawa kesengsaraan bagi rakyatnya masing-masing. Untuk itu Bapa, sungguh kami menaruh harapan kepadamu. Engkau juga yang akan menilik satu persatu para pemimpin di dunia ini, sehingga mereka boleh menerima hikmat-Mu dan mengerti dan melakukannya di dalam mereka menjalankan kekuasaannya dalam pemerintahan di negara mereka masing-masing. Bapa, sungguh inilah harapan kami, karena menjelang kedatangan-Mu, biarlah kiranya kami semua siap untuk menerima kedatangan-Mu, dan biarlah kiranya kami boleh selalu menyiapkan diri kami dengan setulus-tulusnya di hadapan-Mu, sehingga kami boleh tetap setia dan melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki sampai kepada Engkau datang kembali menjemput kami semua. Sungguh Bapa, biarlah kiranya semua ini kami naikkan kepadamu dengan hati yang penuh harapan dan hati yang penuh dengan syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa sekali lagi atas semua ini. Bila kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk bacaan Alkitab, teks kita diambil dari Yohanes 10:1-18 dan akan dibacakan oleh Ibu Ina. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-18 demikian bunyinya. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti,
Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing dan kita menyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh
Tuhanku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin duduk di bawah kaki-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka, hati, mata, pikiran, telinga kami boleh terbuka. Supaya kami bisa mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting lagi kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu Bapak Hadi membawakan khotbah yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah gembala dan kita harus mengenal suaranya dan mendengarkan suaranya. Jadi hari ini saya ingin membawakan khotbah tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, rencananya adalah saya ingin membawakan khotbah dari ayat 1 sampai 18, tapi waktu saya menyiapkan khotbah ternyata baru sampai ayat 6 sudah banyak sekali bahannya. Jadi hari ini adalah khotbah bagian pertama, Yesus Gembala yang baik, yang kita hanya berdasarkan dari ayat 1 sampai 6 saja, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab, salah satu titel Tuhan adalah gembala. Di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan kata gembala itu, kata Tuhan di dalam Mazmur 23 itu adalah nama Tuhan yang spesial, yaitu Yahweh atau Yehova. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah gembala. Dan di dalam Perjanjian Lama kita tahu bahwa di dalam kitab Yohanes bahwa Yesus mengatakan bahwa aku adalah gembala. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa aku ini Tuhan. Karena gembala itu di dalam Alkitab adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam pasal 10 ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala. Dan di dalam ayat 1 sampai 6 di sini ada satu gambaran yang sungguh sangat menarik bagi gembala kita dan juga efeknya sebagai kita ini sebagai domba-dombanya. Bagaimana saudara-saudara? Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam teks kita hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia masuk ke kandang melalui pintu. Nah, saudara-saudara, kalau kita memasuki rumah melalui pintu, berarti kita adalah orang yang berhak masuk ke rumah, bukan? Kita adalah orang yang benar, orang yang bukan
orang yang jahat, ya. Kita orang yang baik, kita orang yang memang berhak untuk masuk. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus masuk melalui pintu. Berbeda dengan gembala-gembala yang lain yang Tuhan Yesus katakan yang tidak masuk melalui pintu, tapi lewat tembok, memanjat tembok. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini mengatakan bahwa aku inilah gembala yang benar, aku inilah gembala yang tulen, aku inilah gembala yang asli, ikutilah aku. Berhati-hatilah, karena ada gembala-gembala yang masuk bukan melalui pintu. Dan mereka itu Tuhan Yesus katakan adalah pencuri dan perampok. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam teks kita hari ini, waktu kita membacakan tentang perampok dan pencuri, kita mungkin tidak memperhatikan, ya saudara-saudara, tidak terlalu memperhatikan. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa kedua kata ini dalam bahasa aslinya berbeda dan ada perbedaan artinya, saudara-saudara. Mengapa Tuhan Yesus memakai dua kata yang berbeda untuk menunjukkan bahwa ini adalah gembala-gembala yang palsu? Saya yakin bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa gembala-gembala palsu ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda, saudara-saudara. Ya, jadi apa pencuri dan perampok? Apa bedanya? Kata aslinya pencuri dan perampok itu adalah kleptes, yaitu pencuri. Perampok itu adalah lestes. Apa perbedaannya? Kleptes ini adalah seorang pencuri yang mencuri dengan secara halus. Contohnya, saudara-saudara, orang yang kalau mau mencuri dengan halus itu, dia masuk ke toko, dia pura-pura lihat, dia ambil barang, dia coba lihat-lihat, terus begitu dia pikir, dia lihat-lihat, nggak ada orang. Terus baru dimasukin kantongnya, diumpetin. Jadi dia pelan-pelan, dia secara halus, dia dengan cara tipu mencuri. Oke, ini adalah kleptes, orang yang mencuri secara halus. Bagaimana dengan lestes? Lestes ini adalah orang yang mencuri dengan kekerasan atau dengan cara menakut-nakutkan. Contohnya, orang yang mencuri, yang merampok, ya, dengan kata lestes ini adalah seperti perampok bank. Jadi dia masuk ke bank dan dia tunjukkan pistolnya, dia bilang, "Hayo semuanya, tiarap, jangan berani-berani, diam." Terus dia bawa pistolnya, dia pergi ke kasir, dia bilang, "Mana uangnya? Kasih saya uangnya." Dengan kasar, dengan keras, dengan paksa, dia ambil uang itu. Ya, jadi ini ada dua cara, saudara-saudara. Oke, gembala-gembala yang palsu ada dua cara. Dan di dalam kehidupan kerohanian kita atau keagamaan kita, gembala-gembala yang palsu ini memakai dua cara ini. Ya, di dalam Alkitab, kira-kira siapa yang memakai cara yang kedua ini? Ya, iblis, saudara-saudara, ya. Jadi kedua cara ini dipakai. Cara yang pertama yaitu dengan cara yang halus. Saudara-saudara ingat di dalam Kejadian 3, waktu iblis datang kepada Hawa dan dia bertanya kepada Hawa. Dia tahu bahwa Tuhan mengatakan bahwa hanya ada satu pohon yang mereka tidak boleh makan. Tapi si iblis itu mengatakan kepada Hawa, dia bertanya, "Apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini?" Perhatikan, saudara-saudara, di sini iblis memutarbalikkan kata Tuhan dan dimulai pertanyaannya dengan kata melarang. Gitu. Jadi dengan kata lain, iblis menanamkan bibit di dalam pikiran Hawa. "Oh ya, kok begitu ya Tuhan ya?" Gitu ya. Jadi itu sudah ada bibitnya dimasukkan ke dalam pikiran Hawa. Dan ya, memang Hawa menjawab, "Oh enggak, bukan seperti itu. Ya, hanya ada satu yang kita tidak boleh makan." Tapi saudara, bibit sudah ditanamkan. Dan kita tahu kan akhirnya
si Hawa itu makan dari pohon yang tidak boleh dia makan, dan dia berikan kepada Adam. Dan disitulah dosa pertama kali masuk ke dalam dunia. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa iblis memakai cara yang halus. Dia menanamkan bibit. Ya. Jadi ada hal-hal yang di dalam Alkitab yang mungkin tidak masuk akal. Iblis mengatakan, makan nggak masuk akal. Apakah benar itu yang dikatakan? Mungkin kamu salah. Nah, dari sana itu, ya, bibitnya ditanam. Kita harus hati-hati, saudara-saudara. Jangan kita mau tertipu dengan cara-cara halus ini. Ya. Tapi ada juga cara yang lestes, yaitu dengan kekerasan, dengan menakut-nakutkan. Bisa juga ada orang-orang gembala-gembala yang palsu ini menakut-nakutkan kita dengan memakai ajaran-ajaran atau hal-hal yang tidak jelas di dalam Alkitab, dan dia katakan, kalau kamu tidak mengikuti ajaran saya, kamu pasti masuk neraka. Ditakut-takutin. Jadi dengan paksa, supaya apa? Supaya kita mau mengikut. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa gembala-gembala palsu ini bisa memakai dua cara ini. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ada dua cara seperti ini, mungkin ada yang mengatakan, waduh, susah dong kalau begitu. Bagaimana caranya saya bisa mengikuti gembala yang benar? Nah, bagaimana caranya kita bisa mengikuti atau mengenal gembala yang benar, saudara-saudara? Jawabnya adalah kita dapatkan di dalam ayat 3. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenal dia. Dia memanggil domba-dombanya, dan domba-dombanya keluar. Ingat saudara-saudara, tadi di dalam Children's Talk ada video itu, ya, dipanggil sama gembalanya atau sama farmernya, ya, dan domba itu datang. Tapi dipanggil sama anak-anak yang lain, tidak datang. Karena apa? Karena tidak mengenal suaranya. Bagaimana caranya kita bisa mengenal suara Yesus? Mungkin ada yang mengatakan, wah, susah dong, Tuhan Yesus kan sudah nggak ada. Nah, saudara-saudara sudah mendengarkan hal ini berkali-kali dari saya. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Saya tanya saudara-saudara, bagaimana caranya saudara-saudara bisa mengenal seseorang? Satu-satunya cara adalah kita harus menghabiskan waktu, bukan? Dengan orang itu, kalau kita mau mengenal orang itu. Sama juga dengan Tuhan. Dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengenal dia, kita harus menghabiskan waktu. Bagaimana caranya kita bisa menghabiskan waktu dengan dia? Kalau kita sama teman-teman yang sekarang ada, kan kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita bisa tahu isi pikiran dia bagaimana dengan berbincang-bincang sama dia. Bagaimana caranya kita bisa? Sekarang Tuhan Yesus sudah nggak ada. Seperti saya katakan saudara-saudara, berkali-kali saya sudah katakan, kita harus mau dengan tekun, saudara-saudara. Dengan tekun kita harus mau membaca Alkitab dengan disiplin dan dengan teratur, dengan tekun. Saudara-saudara, kita harus menghabiskan waktu dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mungkin ada yang mengatakan, aduh, baca Alkitab susah. Alkitab itu susah dimengerti. Jadi bagaimana kalau saya baca, saya nggak ngerti untuk apa saya baca? Hati-hati saudara-saudara. Ini adalah bibit yang ditanam oleh si iblis di dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mau membaca Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan katakan, bagaimana caranya kita bisa mengikuti dia? Bagaimana caranya kita bisa mengenal dia? Maka dari itu iblis menanamkan bibit itu. Gak bisa ngerti, udahlah gak usah baca. Nah saudara-saudara, memang benar di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang kita susah mengerti. Tapi saudara-saudara, kalau kita tidak mengerti, janganlah kita mengatakan, ya udahlah, nggak usah dibaca. Saudara-saudara ingat waktu saudara-saudara di waktu sekolah, atau mungkin sekarang masih ada saudara-saudara yang sedang sekolah. Saya ingat waktu dulu kalau saya lagi belajar dan saya nggak ngerti. Ya, saya nggak ngerti. Saya baca. Waduh, nggak ngerti.
Terus apa yang saya lakukan? Apakah saya bilang, saya buang bukunya, saya nggak mau baca lagi. Enggak, saudara-saudara. Apa yang saya lakukan? Saya baca lagi. Saya baca lagi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau mengerti sesuatu, mengerti Alkitab, itu ada 2 tahap, saudara-saudara. Yang pertama adalah kita harus membaca Alkitab terus-menerus, walaupun pengertian kita hanya sedikit, tapi kita baca terus, kita baca terus, kita baca terus. Supaya apa? Supaya isi Alkitab itu tidak asing bagi kita lagi, saudara-saudara. Ya, waktu kita baca, kita udah tahu. Oh iya, ini ada. Ya, bukan satu hal yang asing. Kalau kita mengerti sedikit, it's okay, nggak apa-apa. Setelah kita sudah baca, itu tahap pertama, ya, kita sudah nggak asing lagi. Tahap kedua adalah kita mendalami. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengerti lagi, saudara-saudara. Jadi, setelah kita baca dengan disiplin dan dengan tekun, terus kita mau mendalami, kita bisa melakukan hal-hal seperti kita bisa membaca buku tentang teks-teks yang mungkin susah dimengerti, atau kita bisa mengikuti pendalaman Alkitab, ya, Bible study. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengerti lagi, saudara-saudara. Kalau kita lebih mengerti dan kita tahu apa isi Alkitab, maka kita akan mengenal Tuhan. Kita bisa tahu, oh iya, inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana caranya kita mengenal? Kita harus tekun. Harus disiplin membaca Alkitab. Kita harus belajar untuk lebih mendalami lagi supaya kita bisa mengerti. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Dan satu hal lagi yang kita bisa lakukan adalah kita harus berdoa dengan berdisiplin dan tekun. Berdoa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi, seperti saya katakan tadi, kalau kita mau mengenal seseorang dengan baik, apa yang kita harus lakukan? Kita harus berkomunikasi. Berdoalah. Berdoa itu adalah berkomunikasi, saudara-saudara. Jadi, kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik, apa efeknya? Apa dampaknya di dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Ya. Efeknya kita mengenal Tuhan Yesus adalah kita mendengar suara Dia, kita datang ke Dia, dan kita mau mengikuti seperti di dalam teks itu, ya. Tuhan Yesus masuk ke kandang, Dia memanggil domba-dombanya, domba-dombanya mengenal suaranya, mendengar suaranya, dan mengikuti Yesus gembalanya keluar dari kandang itu, pergi ke tempat di mana ada makanan, ada rumput-rumput yang hijau. Ya. Jadi kita juga, saudara-saudara, kita mengenal, kita mendengar, kita harus mengikuti. Kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengikuti? Apakah kita mengikuti dengan sepenuh hati kita? Atau kita hanya mengikuti, yang ini aja yang gampang saya mau ikuti. Yang itu, yang itu saya nggak mau lah. Jangan, saudara-saudara. Ya, jangan, saudara-saudara. Karena apa? Karena sebagai gembala kita, Tuhan itu membimbing, menuntun kita dan mengatakan, ayo sekarang kita belok kiri. Kita jangan minterin Dia. Kita jangan bilang, nggak apa-apa lah, saya mau belok kanan aja. Justru kalau Tuhan sudah mengatakan belok kiri, kita belok kanan, maka di sana kita jatuh, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus mau mengikuti perintah-perintah Dia dengan sempurna. Jangan hanya separuh-separuh. Semuanya kita ikuti. Dan efek yang kedua, kalau kita mengenal suara Tuhan, suara gembala kita, di dalam teks kita Tuhan Yesus mengatakan, kalau gembala-gembala palsu itu datang, apa yang domba-domba lakukan? Domba-domba itu lari dari gembala itu karena gembala itu adalah gembala yang palsu. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mengenal dan kita mau mengikuti, waktu kita mendengarkan suara gembala palsu, kita tahu, kita lari. Jangan main-main api, jangan deket-deket. Nggak apa-apa lah, ya. Nggak apa-apa, saya deket-deket aja. Hati-hati, saudara-saudara. Lari, saudara-saudara. Ya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kita mau mengikuti, dan kita kalau mendengar ada suara-suara yang gembala yang palsu,
kita harus lari dari mereka supaya kita selamat. Jangan kita mau datang dekat kepada mereka. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah hari ini, saya mau bertanya saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat di dalam ayat 6, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan hal ini dengan perumpamaan, tapi mereka tidak mengerti. Siapa itu mereka? Siapa itu mereka? Oke? Nah, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 6, kita nggak tahu siapa itu mereka. Nah, saudara-saudara, di sini kita harus belajar. Kalau kita ingin mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita harus cari dulu melalui konteksnya. Dan konteks yang paling terdekat itu adalah dalam pasal 10. Kita nggak menemui, kita tidak tahu siapa mereka itu. Jadi kita sekarang pergi ke pasal 9. Kira-kira ada nggak? Apa sih yang terjadi sebelumnya supaya kita bisa tahu siapa itu mereka, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara mungkin ada yang mengatakan, oh, kita kan ini kan dari pasal 10, kenapa kita cari ke pasal 9? Pasal 9 itu kan udah di luar konteksnya dong. Nah, saudara-saudara harus ingat dan harus mengerti bahwa waktu Alkitab pertama-tama ditulis, buku-buku ditulis, kitab-kitab ditulis itu tidak ada pasal, tidak ada pasal dan tidak ada ayat, saudara-saudara. Jadi ini adalah ditambahkan. Dan untuk perjanjian lama, pasal dan ayat itu distandarisasi kira-kira tahun 900-an, saudara-saudara. Ya, sudah berabad-abad setelah ditulis. Memang dari dulu sudah ada ditambahkan pasal dan ayat. Kenapa ditambahkan pasal dan ayat? Supaya kita bisa lebih mudah. Kita bilang, oh, itu di bagian sana ada tertulis seperti ini. Jadi, di bagian mana sih persisnya? Yaitu pasal ini, ayat ini, gitu ya. Kalau dulu nggak ada. Dulu cuman kitabnya aja gitu. Kan lebih susah, gitu ya. Nah, maka dari itu dikasih pasal dan ayat. Jadi, saudara-saudara, untuk perjanjian baru, itu hanya setelah tahun 1551. Itu baru distandarisasi. Sebelum itu, kitab perjanjian baru itu cuman kitabnya aja. Yohanes 1 dari mulai sampai akhir itu terus saja gitu. Nggak ada ayatnya, nggak ada pasalnya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, it's okay. Kita boleh kita lihat ke belakang atau maju lagi sedikit. Ya. Kita lihat. Atau bahkan kita melihat keseluruhan kitab Yohanes untuk mencari jawabnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam pasal 9, kita tahu bahwa di pasal 9, Tuhan menyembuhkan orang yang buta, yang lahir buta. Dia sejak lahir buta. Terus diberikan supaya dia bisa melihat. Dan pada hari itu adalah hari Sabat. Maka dari itu orang-orang Farisi mengatakan, oh, kok Tuhan Yesus, apa itu? Hari Sabat. Itu nggak boleh tuh berbuat kerja. Hari Sabat nggak boleh bekerja. Jadi makanya diinvestigasi sama orang-orang Farisi. Ditanyakan orang-orang yang buta itu, siapa yang bikin kamu jadi nggak buta? Wah, ya itu, siapa, saya nggak tahu, orang saya buta. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya dalam pasal 9 ayat 36, setelah orang itu keluar dari bait Allah, Tuhan Yesus bertemu dengan dia, dan Tuhan Yesus mengatakan, Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi supaya orang yang buta dapat melihat dan orang yang dapat melihat menjadi buta. Dia katakan ini kepada orang yang tadinya buta, sekarang bisa melihat. Dan waktu dia katakan ini, ada orang-orang Farisi di dekat sana mendengarkan. Dan mereka bertanya di dalam pasal ayat 40. Jadi Tuhan Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Itu Farisi bertanya. Dan setelah itu, di dalam pasal 10, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Oke? Dia ceritakan, saya gembala. Ada gembala yang masuk melalui pintu. Domba-dombaku ikut aku keluar. Ada gembala-gembala yang tidak masuk lewat pintu. Dia manjat tembok. Nah, setelah itu di dalam ayat 6 dikatakan, mereka tidak mengerti.
Jadi siapa yang tidak mengerti, saudara-saudara? Yang tidak mengerti adalah orang-orang Farisi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita? Kita jangan seperti orang Farisi, saudara-saudara. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang. Kita jangan menjadi buta. Kita jangan mengatakan, enggak, itu bukan Tuhan Yesus. Jangan menjadi buta seperti itu. Tuhan Yesus sudah datang. Dia adalah gembala. Dia adalah juru selamat dunia ini. Dan melalui dia kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan buta akan hal itu. Kita harus menerimanya, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, marilah kita dalam minggu-minggu ini kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang tulen atau gembala yang benar. Kita harus mengenal suaranya. Kita harus mau mengikutinya. Dan ingat bahwa gembala-gembala yang palsu itu ingin menjatuhkan kita. Kita harus lari dari mereka. Jangan mengikuti mereka. Kita juga jangan buta seperti orang Farisi. Tidak mau melihat bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau telah menunjukkan Engkau adalah gembala yang baik. Dan kami sebagai domba-domba-Mu, ajarkan kami untuk benar-benar mengenal suara-Mu, supaya kami mau mengikuti dengan 100% apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami juga supaya kami bisa mengenal suara-Mu, supaya kalau ada gembala-gembala yang palsu, kami bisa langsung mengatakan, itu tidak, itu bukan Tuhanku, itu bukan gembalaku. Maka dari itu aku akan lari jauh-jauh, cepat-cepat lari dari gembala-gembala yang palsu. Ajarkan kami Bapa juga supaya kami tidak mau menjadi buta seperti orang-orang Farisi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sekarang bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Di Jalanku Ku Diiringi. Diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan
depanku, datang air yang sedap. Dari cadas di depanku, datang air yang sedap. Jalanku nyata sangat, kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.